Tiga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi, tapi sebelum melakukan presentasi, aku mau tanya nih, kalian tahu gak sih tentang hukum dan HAM yang ada di Indonesia, atau hukum dan HAM menurut konsep PBB dan tatanan global? Kalau misalnya kalian belum tahu, kelompok kami akan mempresentasikan tentang hukum dan HAM yang ada di Indonesia. Kelompok kami itu terdiri dari Rendito Rafisya Putra, saya Kintan Fitria Nurandini, Muhammad Ajka Aulia, dan Muhammad Nur Alamsyah. Untuk presentasi kali ini kita akan menyinggung dan membahas beberapa hal, di antaranya yaitu, next slide. Ada 4 pembahasan yang akan disampaikan dari kelompok 9. Yang pertama itu ada pengertian hukum dan negara hukum yang akan disampaikan oleh Rendito. Pengertian HAM dan ruang lingkupnya akan disampaikan oleh Ajka. HAM menurut konsep PBB dan tataran global akan disampaikan oleh saya. Dan penyelenggaraan hukum dan HAM di Indonesia akan disampaikan oleh Alam. Untuk pembahasan pertama akan langsung disampaikan oleh Rendito. Silakan Kak Rendito. Baik, untuk pengertian hukum sendiri itu hukum sendiri mempunyai pengertian yang beraneka ragam, mulai dari segi macam, aspek, dan bahkan ruang lingkup yang luas sekali. Kebanyakan para ahli hukum mengatakan tidak mungkin membuat suatu definisi tentang apa sebenarnya hukum itu. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa hukum itu banyak seginya dan sedemikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatakan dalam suatu rumusan yang memuaskan. Next slide. Untuk secara garis besarnya sendiri, hukum adalah tata aturan atau order sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan, sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Konsep hukum seringkali secara luas digunakan mengalami bias politik dan bias ideologi. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum dalam rezim Bolshevisme, sosialisme nasional atau fasisme yang menindas kebebasan adalah bukan hukum menunjukkan bagaimana bias politik dapat mempengaruhi definisi hukum. Akhirnya konsep hukum dibuat terkait dengan cita-cita keadilan, yaitu demokrasi dan liberalisme. Lalu untuk pengertian hukum menurut para ahli sendiri, yang pertama ada dari Sudikno Mertokusumo. Sudikno Mertokusumo yang mengemukakan pengertian hukum bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum merupakan kumpulan-kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah hukum. Hukum juga merupakan peraturan tentang tingkah laku dan hukum dapat dipaksakan. Lalu yang selanjutnya, hukum menurut Salim HS. Menurut Salim HS, hukum merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum, baik yang dibuat oleh negara maupun yang hidup dalam dan berkembang di dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Untuk pengertian itu sendiri bisa kita simpulkan bahwa hukum itu hukum yang dibuat oleh negara bebas, oleh negara, dan hukum yang hidup dan tumbuh dan berkembang di masyarakat yang tujuannya sama-sama untuk melindungi kepentingan masyarakat. Lalu yang selanjutnya menurut Purnadi Purbacaraka. Menurut Purnadi Purbacaraka, hukum antara lain dapat dilihat dari cara merealisasikan hukum tersebut dan bagaimana pengertian masyarakat terhadap hukum, yaitu antara lain hukum sebagai ilmu pengetahuan, sebagai disiplin, kaidah, tata hukum, petugas, keputusan penguasa, proses pemerintahan, perilaku yang ajak atau sikap yang teratur, dan jalinan nilai-nilai.
Next, yang selanjutnya ada menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, hukum merupakan kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku terhadap masyarakat saja, akan tetapi juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara. Selain itu, menurut Utrecht juga, hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan, perintah dan yang mencakup perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Lalu yang selanjutnya oleh Montesquieu menjelaskan bahwa hukum merupakan gejala sosial dan peradaban hukum dikarenakan oleh perbedaan alam, politik, etnis, sejarah, dan faktor lain dari tatanan masyarakat. Untuk itu, hukum suatu negara harus dibandingkan dengan hukum negara lain. Lalu yang selanjutnya menurut JCT Simorangkir, JCT Simorangkir mengartikan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib. Untuk menentukan tindakan hukum tertentu, ketika terjadi sebuah pelanggaran undang-undang, peraturan, dan sebagainya dibuat untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Lalu next, yang selanjutnya adalah pembagian hukum. Pembagian hukum sendiri yang pertama itu bisa dilihat dari bentuknya. Untuk dari bentuknya sendiri ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis. Biasanya itu disebut sebagai hukum kebiasaan. Lalu jika dilihat dari berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat atau yang biasa disebut dengan hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan, misalnya hukum perdata. Adapun hukum hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan atau warga negara. Untuk hukum publik sendiri, pada dasarnya terdiri yang pertama hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara, serta hubungan kekuasaan. Lalu ada hukum administrasi negara dan tata usaha negara, atau hukum tata pemerintahan, yaitu hukum yang mengatur tata cara menjalankan tugas dan dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Lalu ada juga hukum pidana, yaitu yang seperti kita tahu bahwa pidana itu hukuman ya, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya. Lalu yang terakhir itu hukum internasional, yaitu hukum yang terdiri dari hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Lalu untuk kedudukan hukum, hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki peranan yang sangat strategis, meliputi pergaulan hidup antar warga masyarakat, hubungan antara negara dengan warganya, hingga hubungan antara negara dan negara, atau bahkan warga negara dan warga dunia. Keberadaan hukum sendiri sebagai yang pertama, hukum sebagai social control, yang berarti bahwa keberadaan hukum di tengah kehidupan masyarakat memiliki peran untuk membatasi tingkah laku manusia beserta akibat yang diterima apabila jika terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan pembatasan tersebut. Lalu ada hukum sebagai a tool of social engineering, berarti hukum memiliki peranan yang lebih luas, yaitu menciptakan perubahan masyarakat menuju kehidupan yang terencana dan mengantarkannya pada kehidupan yang lebih baik. Lalu hukum sebagai alat politik, maksudnya hukum memiliki fungsi untuk memperkokoh kekuasaan politik dan mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Lalu yang terakhir, hukum sebagai sarana integrasi sosial, di mana hukum adalah untuk menciptakan harmonisasi kepentingan masyarakat, sehingga pergaulan hidup berlangsung tertib berdasarkan pada tata aturan yang ada. Lalu untuk sumber hukum sendiri, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa
dan kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum di Indonesia meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu ada undang-undang. Undang-undang ialah peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum, mengikat, diadakan, dan dibuat serta dipelihara oleh penguasa negara. Lalu yang kedua ada yurisprudensi. Yurisprudensi ya memiliki arti itu keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim selanjutnya dan dijadikan dasar keputusan hakim lainnya mengenai kasus yang berkaitan atau sama. Lalu yang terakhir ada sumber hukum itu ada traktat. Apa sih traktat? Traktat sendiri adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Bila traktat diadakan hanya oleh dua negara, maka perjanjian itu disebut bilateral. Sedangkan kalau diadakan oleh banyak negara, maka perjanjian disebut dianggap sebagai perjanjian multilateral. Next. Lalu apa sih tujuan-tujuan hukum sendiri? S. Sali dikutip dari bukunya yang berjudul Sistem Hukum dan Penegakan Hukum menjelaskan bahwa fungsi hukum pada dasarnya itu untuk merealisasikan yang menjadi tujuan-tujuan hukum itu sendiri. Berikut tujuan-tujuan dari hukum yaitu melindungi hak asasi manusia, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan, lalu menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Lalu menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Next. Yang selanjutnya tujuan hukum yaitu menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri. Lalu kedamaian hidup manusia berupa ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Yaitu selanjutnya tujuan-tujuan hukum yaitu menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Tujuan hukum yang terakhir adalah mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Unsur-unsur hukum. Hukum memiliki beberapa unsur yang mengikat dan pasti untuk menjalankan tujuan hukum sesuai dengan yang seharusnya. Adapun unsur hukum tersebut antara lain seperti yang diperlihatkan, yang pertama mengatur tingkah laku masyarakat. Sebuah produk hukum harus mengandung unsur peraturan yang berfungsi mengatur interaksi dan hubungan antar anggota masyarakat di tempat hukum tersebut berlaku. Lalu yang kedua, dibuat badan resmi yang berwajib. Tidak semua orang, tidak semua lembaga itu berhak dan memiliki wewenang untuk membuat sebuah produk hukum. Hanya badan resmi yang berwenang dan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang boleh memproduksi hukum itu sendiri. Lalu yang ketiga, peraturan tersebut harus bersifat memaksa. Sifat hukum yang memaksa ini membedakan hukum dengan norma lain yang berlaku di dalam masyarakat. Sifat memaksa ini ditandai dengan adanya sanksi bagi siapapun yang melanggar hukum tersebut. Lalu yang terakhir, sanksi bersifat tegas. Unsur terakhir dalam produk hukum adalah adanya sanksi yang tegas. Sanksi ini diatur di dalam perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang telah disepakati bersama. Sanksi bisa berupa penjara, denda, atau bahkan hukuman mati. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Ajka. Untuk Ajka, dipersilahkan. Bentar, ini di pause. Tapi yang tadi ada kan? Ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan negara hukum. Yang pertama yaitu ada pengertian negara hukum. Apa sih itu negara hukum? Secara garis besar negara hukum atau istilahnya itu Rechtsstaat atau the rule of law adalah negara yang setiap tindakannya berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Jika ada seseorang yang tindakannya melanggar aturan tersebut atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka ia berhak mendapatkan hukuman karena dianggap melanggar hukum. Istilah negara hukum ini mulai berkembang sekitar abad ke-19. Lalu menurut konsep negara yang tidak menggunakan hukum tentu sangat berbeda dengan negara hukum. Hal ini dikarenakan untuk menetapkan atau mengatur
negara hukum memiliki sebuah puncak sistem yang berupa konstitusi ataupun undang-undang dasar. Next. Adapun ciri-ciri negara hukum antara lain hampir seluruh kehidupan di seluruh dunia dijalankan oleh asas hukum, yang mana dalam hal ini termasuk Indonesia. Oleh karena itu, dalam kekuasaan pemerintahan, hukum berada di posisi paling atas. Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Lalu untuk ciri-ciri negara hukum sendiri, yang pertama itu adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. Di setiap lembaga yang dibentuk memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing untuk membantu menjalankan pemerintahan negara tersebut agar nantinya dapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di Indonesia sendiri dapat dilihat bahwa adanya kelembagaan seperti DPR, MPR, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ya, ciri-ciri negara hukum, yaitu hukum sebagai patokan segala bidang. Ciri-ciri negara hukum yang satu ini merupakan upaya untuk menempatkan hukum dalam tempat tertinggi sebagai alat perlindungan bagi rakyatnya, serta tanpa adanya intervensi dan penyalahgunaan hukum, termasuk dari para petinggi negara. Lalu yang ketiga, adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Selanjutnya ada sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. Yang kelima, adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Yang keenam, adanya peradilan pidana dan perdata. Yang ketujuh, legalitas dalam artian hukum itu sendiri. Untuk legalitas dalam artian hukum itu sendiri, jadi legalitas dalam hukum merupakan asas yang fundamental untuk mempertahankan kepastian hukum. Asas legalitas ini ditetapkan dan kemudian digunakan untuk melindungi semua kepentingan individu. Selanjutnya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ajika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah memberikan waktu untuk saya memaparkan penjelasan tentang HAM dan ruang lingkupnya. Oke, kita mulai dari pengertian HAM. Untuk pengertian HAM sendiri adalah sebagai human rights dalam bahasa Inggris, secara umum merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia sejak berada di dalam kandungan. Di mana hak tersebut bersifat universal, yang artinya berlaku secara menyeluruh pada setiap jati diri manusia tanpa adanya diskriminasi atas ras, keyakinan, suku, dan juga bangsa. Oleh karena itu, HAM yang dimiliki seorang manusia tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dasar-dasar dari hak asasi manusia sendiri tertuang dalam Undang-Undang 1945 Republik Indonesia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selain itu ada juga dalam Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil memiliki kehidupan sebagai manusia. Sedangkan menurut John Locke, pengertian HAM sendiri diartikan sebagai suatu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang sifatnya kodrati, artinya yaitu bahwa hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya, sehingga sifatnya adalah suci. Adapun ruang lingkup HAM, yaitu meliputi yang pertama adalah hak pribadi, yaitu hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. Yang kedua adalah hak milik pribadi dan kelompok sosial, yaitu tempat seseorang berada. Yang ketiga adalah kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan.
Dan yang keempat ada hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Berikut adalah sejarah perkembangan HAM. Sejarah perkembangan HAM sendiri berawal dari dua perang besar dunia, yakni Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak manusia dalam naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya Universal Declaration of Human Rights, yaitu pernyataan sedunia tentang hak-hak manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan asasi. Saya ulangi. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan asasi. Naskah tersebut yaitu yang pertama adalah Magna Carta atau Piagam Agung pada tahun 1215, yang kedua ada Bill of Rights, Undang-Undang Hak pada tahun 1989, yang ketiga ada Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, yaitu pernyataan hak manusia dan warga negara pada tahun 1789, dan yang ketiga ada Bill of Rights. Naskah ini disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789. Lalu pada abad ke-20, hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas dari ruang lingkupnya. Yang sangat terkenal adalah 4 hak yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, yang dikenal dengan istilah The Four Freedom, atau 4 kebebasan, yaitu yang pertama adalah kebebasan untuk berbicara atau freedom of speech, yang kedua ada kebebasan beragama yaitu freedom of religion, yang ketiga ada kebebasan dari ketakutan yaitu freedom for fear, yang keempat ada kebebasan dari kemelaratan atau freedom from want. Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia, pelaksanaan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan. Antara lain, sejak kekuasaan rezim Soeharto telah dibentuk yaitu Komnas HAM, walaupun pelaksanaannya belum optimal. Jaminan hak asasi manusia sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 menjadi semakin efektif, terutama dengan diwujudkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam konsideran dan ketentuan umum pasal 1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak-hak asasi manusia tersebut, bangsa Indonesia telah masuk pada era baru, terutama dalam menegakkan masyarakat yang demokratis serta melindungi hak manusia. Namun demikian, seiring dalam pelaksanaannya mengalami kendala, yaitu di mana antara penegakan hukum dengan kebebasan, sehingga jika tidak konsisten maka akan merugikan bangsa Indonesia sendiri. Adapun macam-macam dari hak adalah yang pertama hak asasi pribadi atau personal rights, yang kedua ada hak asasi ekonomi atau property rights. Sedangkan ciri-ciri hak asasi manusia sendiri adalah yang pertama tidak dapat dicabut, yang kedua tidak dapat dibagi, yang ketiga bersifat hakiki dan juga bersifat universal. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai pengertian HAM dan ruang lingkupnya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Kintan. Tempat dan waktunya dipersilahkan. Terima kasih. Oke, untuk pembahasan yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang HAM menurut konsep PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa dan Tataran Global. Next slide. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu hak asasi manusia berdasarkan definisi dari PBB. Hak asasi manusia didefinisikan oleh PBB sebagai hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama,
ataupun status lainnya. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, juga termasuk hak untuk bekerja dan berpendidikan, yang mana setiap orang berhak atas hak ini tanpa adanya diskriminasi. Oke, next. Oke, untuk yang selanjutnya itu sistem HAM di PBB. Hak asasi manusia adalah tema lintas sektoral dalam semua kebijakan dan program PBB di bidang utama perdamaian dan keamanan, pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan urusan ekonomi dan sosial. Akibatnya hampir setiap badan PBB dan badan khusus terlibat sampai tingkat tertentu dalam perlindungan hak asasi manusia. Beberapa contohnya adalah hak atas pembangunan, yang merupakan inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Hak atas pangan diperjuangkan oleh organisasi pangan dan pertanian PBB, hak buruh didefinisikan dan dilindungi oleh organisasi perburuan internasional, kesetaraan gender yang digagas oleh UN Women, serta hak-hak anak, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Vienna Declaration Program of Action atau Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993 sebagai syarat didirikannya Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006. Untuk kemudian, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Commission on Human Rights diganti dengan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Human Rights Council untuk mendorong penegakan hukum hak asasi manusia secara internasional, yang mana perubahan-perubahan tersebut menjadi harapan organisasi untuk lebih terstruktur. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya ada konsep HAM menurut PBB. Universal Declaration of Human Rights atau Piagam PBB, pernyataan sedunia mengenai hak asasi manusia, di mana terdapat 30 pasal yang memuat pengakuan dan jaminan atas hak asasi manusia. Dalam pasal 1, deklarasi tersebut disampaikan dengan tegas bahwa setiap orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Hak asasi manusia sendiri menurut Piagam PBB adalah hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak untuk memperoleh nama baik, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta hak untuk hidup menganut aliran kepercayaan atau agama. Terdapat Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik atau International Covenant on Civil and Political Rights dan Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya atau the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, menyebutkan terdapat 2 jenis HAM. Jan Matterson sendiri dari Komisi HAM PBB mengutarakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. FD Roosevelt sendiri memformulasikan konsep hak asasi manusia pada tanggal 6 Januari tahun 1941 yang melahirkan 4 macam hak asasi manusia atau the four freedom di depan Kongres Amerika Serikat, yang mana melahirkan 3 poin utama. Yang pertama, bebas untuk berbicara atau freedom of speech, bebas dalam memeluk agama atau freedom of religion, dan yang ketiga, bebas terhadap suatu keinginan, kehendak atau freedom of want. Konsep yang dirumuskan oleh FD Roosevelt ini akhirnya menjadi tolak ukur dari Declaration of Human Rights tahun 1948, di mana seluruh umat manusia melalui wakil-wakilnya dalam Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sepakat dan bertekad memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis atau formal terhadap hak-hak asasi dan merealisasikannya. Secara teoritis, hak-hak yang termasuk ke dalam The Universal Declaration of Human Rights dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yang mana ketiga bagian itu termasuk hak-hak politik dan yuridis, hak-hak atas martabat dan integritas manusia, dan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Gitu. Next slide. Oke, untuk landasan hukum hak asasi manusia di PBB, dasar hukum dari HAM yang komprehensif ini adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum, yang mana
Hak ini melindungi mereka dari diskriminasi yang telah lama terjadi di banyak masyarakat, yang mana terbagi menjadi yang pertama ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum pada 10 Desember tahun 1948, ada Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 1996, Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau Covenant on Civil and Political Rights yang diadopsi dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi oleh Resolusi Majelis Umum pada 16 Desember 1966, dan ada juga Human Rights Convention yang mana terdiri dari serangkaian perjanjian hak asasi manusia internasional dan instrumen lain yang diadopsi tahun 1945, yang mana telah memperluas tubuh hukum hak asasi manusia di dunia, yang termasuk ke dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang dibentuk pada tahun 1948, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tahun 1965, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang diratifikasi pada tahun 1979, dan Konvensi Hak Anak 1989, dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2006. Yang selanjutnya ada Dewan Hak Asasi Manusia. Dewan Hak Asasi Manusia ini pada dasarnya didirikan pada 15 Maret 2006, yang mana merupakan organisasi penerus dari Komisi Hak Asasi Manusia di PBB, yang sebelumnya menjadi badan antara pemerintah utama PBB, yang bertanggung jawab atas HAM selama 60 tahun. Perbedaan yang paling mencolok dan inovatif dari Dewan Hak Asasi Manusia adalah tinjauan berkala dan universal atau Universal Periodic Review. Mekanisme ini unik karena melibatkan peninjauan catatan hak asasi manusia dari 193 negara anggota PBB setiap 4 tahun sekali. Tinjauan ini adalah proses yang kooperatif dan digerakkan oleh negara di bawah naungan Dewan, yang memberikan kesempatan kepada setiap negara untuk mempresentasikan langkah-langkah yang diambil dan tantangan yang harus dihadapi untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di negara mereka, dan untuk memenuhi kewajiban internasional mereka. Tinjauan ini dirancang untuk memastikan universalitas dan kesetaraan perlakuan untuk setiap negara. Selanjutnya, ada Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau the United Nations High Commissioner for Human Rights merupakan komisaris yang menjalankan tanggung jawab utama untuk kegiatan hak asasi manusia di PBB. Komisaris Tinggi diberikan mandat untuk menanggapi pelanggaran berat hak asasi manusia dan melakukan tindak pencegahan. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia atau The Office of the High Commissioner for Human Rights adalah titik fokus kegiatan hak asasi manusia PBB, yang mana berfungsi sebagai Sekretaris Dewan Hak Asasi Manusia, Badan Perjanjian atau Komite Ahli yang memantau kepatuhan perjanjian, dan organisasi hak asasi manusia PBB lainnya. Sebagian besar perjanjian hak asasi manusia ini memiliki badan pengawas yang bertanggung jawab untuk meninjau pelaksanaan perjanjian itu oleh negara-negara yang telah meratifikasinya. Individu yang haknya telah dilanggar dapat mengajukan pengaduan langsung ke komite yang mengawasi perjanjian hak asasi manusia. Selanjutnya, ada konsep dan hak asasi manusia dalam tataran global. Hak setiap manusia yang ada di dunia ini pasti memiliki derajat dan martabat yang sama jika didefinisikan dalam hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berusaha melindungi hak asasinya dari adanya tindakan pelanggaran oleh manusia lain yang dapat merugikan kelangsungan hak asasi manusianya. Dalam hal ini, terdapat sebuah konsep HAM yang diratifikasi sebelum lahirnya konsep HAM di PBB, yang mana konsep ini merupakan konsep utama HAM dalam tataran global. Yang pertama itu adalah HAM menurut konsep negara-negara barat. Yang pertama adalah keinginan untuk meninggalkan konsep negara yang mutlak. Yang kedua, adanya keinginan untuk mendirikan federasi rakyat yang bebas. Yang ketiga, adanya filosofi dasar bahwa hak asasi telah tertanam pada diri manusia. Yang keempat adalah hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara. Yang kedua ada HAM menurut konsep sosialis. Terdapat 3 poin yang mana termasuk di dalamnya yaitu hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat, hak asasi tidak ada sebelum negara,
Dan yang ketiga yaitu negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. Yang ketiga, ada HAM menurut bangsa Asia dan Afrika yang mana menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan bertentangan dengan ajaran agama, masyarakat sebagai keluarga besar, dan yang ketiga yaitu individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Alam terkait penyelenggaraan hukum dan HAM di Indonesia. Baik, sebelumnya terima kasih dari Kintan telah memberikan kesempatannya kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang penyelenggaraan hukum dan HAM di Indonesia. Next. Oke. Yang pertama, penyelenggaraan hukum di Indonesia. Pengimplementasian the rule of law atau peraturan hukum mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat, sehingga dalam penegakannya sendiri rule of law atau peraturan hukum harus diartikan secara hakiki atau material. Kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya sendiri. Rule of law itu juga dikatakan sebagai legalisme, di mana suatu aliran pemikiran hukum yang di dalamnya terkandung gagasan tentang hubungan antar manusia, wawasan sosial, masyarakat, dan negara yang demikian memuat nilai-nilai tertentu dan memiliki struktur sosiologisnya. Dan legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak otonom, dan tidak personal. Dan jika kita melihat secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rule of law telah banyak dihasilkan di negara Indonesia. Meskipun demikian, dalam pengimplementasiannya dan penegakannya sendiri belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan belum dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Oke, bisa di next. Nah, dalam proses penegakannya sendiri, hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, dan Badan Peradilan. Badan Peradilan sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi. Oke, bisa di next. Nah, pengimplementasian hukum dan kekuasaan. Kekuasaan dan hukum merupakan hal yang memiliki keterikatan yang kuat. Hukum tanpa adanya kekuasaan merupakan hal yang sangat baik. Akan tetapi, sebaliknya kekuasaan tanpa adanya hukum adalah kekuasaan belaka. Hukum dan kekuasaan sangat erat kaitannya. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mampu memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan, dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang seharusnya diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa. Bahkan kenyataannya banyak juga produk hukum yang lebih didasarkan pada kepentingan penguasa yang memegang kekuasaan dominan. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum tidak steril dari substansi kemasyarakatan, di mana kekuasaan seringkali melakukan intervensi terhadap pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga menjadi permasalahan tentang subsistem mana yang lebih suprematif, apakah kekuasaan ataupun hukum. Boleh di next. Nah, di sini ada kekuasaan dan otoritas. Kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. Seperti menurut Robert Dahl, seorang memiliki kekuasaan atas orang lain apabila orang tersebut melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendakinya. Dalam hal ini, kemampuan yang dilakukan seseorang yang menyebabkan orang lain itu tidak dikehendakinya akan menjadi batasan yang efektif apabila kekuasaan tersebut ada. Sedangkan menurut Max Weber terdapat 3 bentuk otoritas atau wewenang, yaitu yang pertama otoritas tradisional. Otoritas tradisional yaitu otoritas atau kewenangan yang didasarkan pada kepercayaan di antara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi adalah wajar dan patut dihormati. Yang kedua yaitu otoritas karismatik, yaitu kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik religi pemimpin. Dan yang terakhir yaitu otoritas legal formal,
yaitu otoritas atau kewenangan yang didasarkan atas kepercayaan, atas tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Selanjutnya. Selanjutnya permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang masih buruk dalam upaya penegakan HAM-nya. Beberapa tokoh di Indonesia juga pernah menjadi sorotan internasional berkaitan pelanggaran HAM, seperti di Timor Timur pada saat itu. Kasus yang juga mencuat hingga mata dunia terbuka, yaitu pembunuhan aktivis HAM di Indonesia, yaitu Bapak Munir almarhum. Hingga kini pembunuhan Munir sendiri masih dalam proses hukum, walaupun sangat sulit diungkapkannya. Karena melibatkan banyak oknum anggota Badan Intelijen di Indonesia, dan juga perlindungan HAM di Indonesia harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Hal ini sendiri sesuai dengan isi Piagam PBB, yaitu pasal 1 ayat 3 dan pasal 55 dan 56 yang berisi bahwa upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku. Next. Sesuai dengan amanat konstitusi, hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada konstitusi NKRI, yaitu yang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, Pancasila, yang kedua Pancasila dalam sila keempat, dan yang ketiga batang tubuh UUD 1945, yaitu di pasal 27, 29, dan 30. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya yaitu adapun lembaga-lembaga penegak HAM di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Penegakan HAM dilakukan terhadap setiap pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang. Untuk mengatasi itu masalah penegakan HAM, maka dibuatlah dalam bab 7 pasal 75 UU tentang HAM, negara membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan bab 9 pasal 104 tentang Pengadilan HAM serta peran serta masyarakat ini dikemukakan dalam bab 13 pasal 100 sampai 103. Yang pertama yaitu Komnas HAM. Komnas HAM sendiri adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Tujuan dari Komnas HAM itu sendiri yaitu seperti mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dan yang kedua yaitu meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia di Indonesia seutuhnya. Dan di sini ada pun wewenang dari Komnas HAM antara lain wewenang dalam bidang pengkajian penelitian, wewenang dalam bidang penyuluhan, wewenang dalam pemantauan, dan juga wewenang dalam bidang mediasi. Yang selanjutnya yaitu Pengadilan HAM. Di sini dalam rangka penegakan HAM, maka Komnas HAM sendiri melakukan pemanggilan saksi dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan di Pengadilan HAM. Seperti dalam pasal 104 UU HAM, untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Proses pengadilan berjalan sesuai fungsi badan peradilan. Dan yang selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM diatur pada pasal 100 sampai 103 Undang-Undang tentang HAM. Partisipasi masyarakat dapat berbentuk sebagai
berikut. Seperti yang pertama yaitu setiap orang, kelompok, organisasi politik, masyarakat ataupun itu berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Selanjutnya, masyarakat juga berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya yang berwenang. Dan juga masyarakat berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM. Dan yang terakhir yaitu masyarakat dapat bekerja sama dengan Komnas HAM melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia. Mungkin dari saya sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya udah menyampaikan materi. Semoga materinya tersampaikan dengan baik kepada semua yang menonton video presentasi ini. Untuk itu dari kelompok 9 dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.